Shalom semuanya, happy Sunday. Senang banget ketemu sama kalian lagi semua di sini. Apapun kondisinya saat ini, even kita belum bisa ketemu secara fisik, tapi kita percaya kalau hadirat Tuhan itu bisa kita jangkau melalui apa aja. Dan apapun yang sedang kita pakai, misal sosial media kita atau bahkan seperti ini. Dan di sini semua udah ada keluarga JC, boleh say hi atau lambaikan tangan teman-teman semua JC. Buat semua, kita sapa teman-teman dan viewer yang hari ini menonton. Kita nggak tahu ini bakal tonton seluruh Indonesia atau gimana, tapi kita percaya bakal ada impartasi yang dahsyat banget buat teman-teman. Dan kita mau kasih tahu ke kalian kalau kalian nggak sendirian di sini untuk ibadah. Ada teman-teman kalian semua di sini yang mau ibadah bareng, yang mau fellowship bareng, dan sama-sama ngejar Tuhan bareng. Sekali lagi lambaikan tangan buat teman-teman semuanya. Apapun kondisinya, ini teman-teman JC kalian, tetap bisa ketemu kalian, tetap bisa menyapa kalian. Oke, welcome home, welcome to the family. Hari ini kita akan mulai ibadah online kita. Oke, jadi diikuti baik-baik buat teman-teman semua. Kita percaya dimanapun kita berada, teman-teman JC yang hari ini juga participants, kita tetap nyembah Tuhan apapun kondisi kita. Oke, nggak peduli suara kita gimana atau apapun itu, tapi kita tetap rasain hadirat Tuhan. Amin. Pada kita, silakan aku persilakan kepada WL kita, yaitu di hari ini kita akan dipimpin worship leader oleh Kak Daniel, dan Kak Cinta. Silakan. Long time no see ya. Bener kangen banget pengen ketemu kalian. Cuma seperti yang tadi Kak Rifka udah bilang, nggak ada jarak di antara kita. Bahkan layar ini nggak bisa memisahkan kita. Di dalam hadirat Tuhan, kita semua terkoneksi satu sama lain. Amin. Ada amin semuanya? Nah, Kak Ian bisa dengar amin kalian secara iman, oke? Hari-hari ini memang sangat-sangat berat ya, seperti yang kita tahu bahwa semuanya dunia lagi digoncang, ekonomi lagi tergoncang, sosial lagi tergoncang, kantor-kantor lagi tergoncang, dan bahkan lagi banyak banget perpecahan di mana-mana. Tapi kalian percaya satu hal, janji Tuhan gak bakal pernah tergoyahkan. Janji Tuhan gak bakal pernah tergoyahkan. Langit bumi bisa tergoyahkan, tapi janji Tuhan gak pernah tergoyahkan. Tuhan bilang sama kita di 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengarnya dari surga dan akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Satu hal yang Kak Ian selalu percaya, bahwa Tuhan yang sama yang berjalan di atas air, Tuhan yang sama yang membelah lautan, Tuhan yang sama yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. So, waktunya pada hari ini di ibadah online kita mau sama-sama balik lagi ke Tuhan. Kita mau terus cari wajah Tuhan. Teman-teman, kalau kita nggak ada lagi tempat untuk berpegang, kita nggak bisa lagi berpegang pada sesuatu, bahkan pekerjaan papa, mama, itu bisa aja diambil sama Tuhan. Tapi satu firman-Nya Tuhan ya dan amin, dan Tuhan selalu menjaga setiap anak-anaknya. Kita sama-sama masuk ke hadirat Tuhan, teman-teman. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. We lift our hand and bow my knee and worship at your throne. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. Benar Tuhan Yesus, kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Lebih dari apapun ya Tuhan. Kami butuh Engkau setiap harinya, kami butuh Engkau setiap menitnya Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau setiap detiknya, pegang tangan setiap kami ya Tuhan Yesus. Jaga setiap kami ya Tuhan Yesus. We need you, Lord. We need you, Lord, right now.
We need you, Lord. We need you, Lord, right now. We lift our hand and bow my knee and worship at your throne. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. We lift our hand and bow my knee and worship at your throne. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. We lift our hand and bow my knee and worship at your throne. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. Ayo teman-teman, sama-sama kita puji Tuhan. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. Kita membutuhkan Dia. We lift our head and bow my knee and worship at your throne. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. Karena cuma Engkau tempat kami berharap, Tuhan Yesus. Karena cuma Engkau tempat kami berharap kepada Engkau, Tuhan Yesus. Cuma pada Engkau ya Tuhan Yesus. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. Pribadi lepas pribadi, teman-teman bilang, we need you, Lord. We need you, Lord, right now. We lift our hand and bow my knee and worship at your throne. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. We lift our head and bow my knee and worship at your throne. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. We lift our hand and bow my knee and worship at your throne. We need you, Lord. We need you, Lord, right now. We need you more. We need you more than anything. We need you more. We need you more. We need you more. Jesus, I need you more. I need you more. Oh Jesus, I need you more. oh Jesus, Anything. Come on guys, sembah Tuhan. I need I you more. worship you. I I need you worship more. you. We I worship need you, more Lord. than We worship you, anything. Lord. You are my You strength. are worthy. You are the You one. are worthy.
You are the My one. Jesus. Chandarabaya takararaba. Shikarararararabaya shandararararaba. Banyak Tuhan teman-teman. Oh Jesus. Oh Worship Jesus. you, Dia yang mampu memulihkan. Aku Haleluya. harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaanmu. Engkau Allah Immanuel. Hamba musnahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu kekal selamanya. Tuhan, kejadian ini membuat kami menyadari bahwa kami sungguh beruntung dan sangat diberkati Tuhan. Kalau setiap hari Minggu kami boleh ketemu Tuhan. Tuhan, kami boleh ada di tempat yang nyaman. Tapi kami mau berkata Tuhan, dimanapun kami gak akan pernah berhenti menyembah-Mu Tuhan. Kami suka banget sama hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami selalu punya alasan untuk bersyukur. Terima kasih kalau corona ini membuat kami, Tuhan, punya waktu lebih banyak sama Tuhan. Kami punya waktu lebih banyak, Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, biar di hari ini, Tuhan, kami dan teman-teman kami mau sembah Tuhan. Dan tetap Engkau layak dapatkan yang terbaik dan yang manis dari kami Tuhan. Dan biar dimanapun kami berada, dimanapun kami sedang duduk, ini Gunung Kudus kami Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, oh nama-Mu besar dan layak dipuji. Ini nyanyian kami, nyanyian pujian bagimu Rajaku Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. I'll sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh Lord, I'll sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name.
disembah, Kau layak disembah Tuhan. Tak ada yang lain Tuhan, gak ada yang lain. Alabaya Shandara Alababa. Haleluya. Sembah Kau Tuhan. Seperti daun yang begitu Sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan. Kau layak Tuhan. Kami cuma mau kami mau melihat senyum. Mari teman-teman, dialah yang dapatkan yang terbaik. Apapun yang terjadi, dia tetap raja di atas segala raja. Yang semua kendali, semua ada di dalam tangan dia. Mari kita para mempelainya, mari kita sambut dia. Mari kita berikan yang terbaik yang dari hati kita. Oh, Kau yang layak. Oh Yeshua, Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak, terima sembah dan puji kami. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Oh, Kau yang layak. Oh Yeshua, Kau yang layak. Cuma Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Oh Yesus, Kau yang layak. Oh, Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Kiralabaya jangan Tuhan di tengah-tengah kami. Keralabaya shikirala barala 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 kerala barala bakerala barala 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 barala
Surala baba baba baba. Amin. Kita bawa hati kita ke hadapan Sandara Tuhan. baba 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 baba. Rabaya Sandara baba 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 Sekali baba lagi baba. untuk teman angkat kedua tanganmu. Mari nyanyi. Oh ya rabaya takara baba 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 baba. Engkau yang layak, Engkau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Yeshua, Engkau yang layak. Kita percaya Tuhan ada di sini, teman-teman. Engkau yang layak, berikan yang terbaik di Gunung Kudus-Mu buat dia. Engkau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan Jehovah Adonai, Jehovah Shalom, Lord you are. Iya teman-teman, aku rindu banget kita semua rasain pelukan Tuhan hari ini, saat ini juga. Yuk teman-teman, sapa dia dari hatimu, biarkan Tuhan memeluk kamu saat ini juga. Kami percaya kami gak pernah berjalan sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk kami menyembah, kami ada di dimensi yang berbeda, kami ada di mana Engkau berada. Kami ada dalam pelukan tangan-Mu Tuhan. We love you more than anything that ever happened to my life. Oh, you're the best thing that ever happened to me, my God. In the name of Jesus. Sandara baba 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 baba. Kami akan berdoa Tuhan. Inilah doa-doa kami. Tuhan, apapun Tuhan yang terjadi di bangsa kami Tuhan yang berkaitan dengan virus ini ya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, biar virus ini Tuhan, kalau memang Kau izinkan Tuhan, boleh hilang Tuhan dari bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap orang-orang Tuhan di Indonesia Tuhan yang udah terjangkit virus ini ya Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang sembuhkan Tuhan setiap pasiennya ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tahu Tuhan cara yang terbaik untuk mereka sembuh ya Tuhan. Tuhan, juga untuk setiap virus Tuhan mungkin yang ada dimanapun itu Tuhan, biar Engkau yang bantu jaga setiap kami Tuhan, Engkau yang perkuat antibodi kami Tuhan, biar setiap kami Tuhan gak ada yang kena lagi ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, dia buat setiap tenaga medis ya Tuhan, Kau yang tutup bungkus mereka ya Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan, Kau yang jagain mereka Tuhan, mungkin yang belum bisa ketemu keluarganya karena sedang diisolasi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia di tangan-Mu Tuhan, kami dijagai oleh Engkau ya Tuhan, supaya nggak ada lagi Tuhan penyebaran Tuhan akan virus ini ya Tuhan, biar berhenti sampai di sini aja ya Tuhan, nggak ada lagi Tuhan korban yang berjatuhan Tuhan, yang sampai meninggal Tuhan karena virus ini ya Tuhan. Bahkan setiap
bahkan setiap pasien bisa disembuhkan ya Tuhan. Tuhan, buat setiap keluarga Tuhan yang udah kehilangan anggota keluarganya karena virus ini ya Tuhan. Tuhan, biar kiranya Engkau Tuhan yang yang menguatkan Tuhan setiap keluarga yang sudah ditinggalkan ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan berangsur membaik ya Tuhan. Indonesia nggak akan ada lagi Tuhan pasien yang dinyatakan positif Tuhan corona Tuhan. Tuhan, kami ini doa kami Tuhan, ini kerinduan kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kita mau berdoa buat keadaan ekonomi di Indonesia saat ini, teman-teman. Mari teman-teman naikkan doamu, permohonanmu ya teman-teman, sembah Dia, doa pakai iman yuk teman-teman. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa Indonesia ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk keadaan ekonomi di bangsa kami ya Tuhan Yesus. Kami memberkati mereka ya Tuhan Yesus, setiap kami yang terdampak ya Tuhan Yesus, setiap pekerjaan yang belum bisa dilakukan ya Tuhan Yesus. Bapak Roh Kudus, Kau memberkati setiap kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang menjamin setiap kami, Tuhan yang menjamin anak-anak Tuhan, Tuhan yang menjamin bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus, berkat Tuhan yang berlimpah turun atas bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau Tuhan Yesus pulihkan Tuhan Yesus setiap keadaan ekonomi di bangsa Indonesia Bapak. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap kepala keluarga, untuk setiap orang yang bekerja, Tuhan Yesus, kasih mereka kekuatan, kesehatan yang sempurna turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap kami Bapa. Tuhan, terus ya Bapa bekerja atas bangsa Indonesia, terus bekerja untuk setiap kami. Tuhan, terus bekerja untuk anak-anak Tuhan yang ada di bangsa Indonesia. Jangan lepas kami ya Bapa, jangan tinggalin kami Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang besar itu Tuhan Yesus sudah menjaga kami, menuntun kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan memberikan damai sejahtera ya Bapa untuk setiap kami, setiap rakyat di Indonesia ya Bapa, untuk setiap teman-teman kami yang mungkin belum bisa bekerja, untuk papa, mama kami ya Tuhan Yesus yang bekerja dari rumah ya Bapa. Kau memberkati mereka, Kau yang kasih setiap kami damai sejahtera Tuhan ya Bapa. Terima kasih Bapa Roh Kudus Tuhan Yesus, terus ya Bapa. Kau memberkati Pak Jokowi ya Tuhan Yesus, untuk setiap jajaran ya Bapa. Kau memberkati mereka ya Bapa, biar mereka juga dapat membantu bangsa Indonesia ya Bapa. Berdiri lagi ya Bapa dalam ekonomi kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Tuhan, kuasa Tuhan yang memulihkan bangsa Indonesia ya Bapa. Setiap ekonominya ya Bapa. Terima kasih Bapa Roh Kudus Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ya Bapak semua ke dalam tangan Tuhan Yesus. Bekerjalah ya Bapak. Jadilah kehendak Tuhan di bumi ini ya Bapak, di Indonesia seperti di surga ya Bapak. Terima kasih Bapak Roh Kudus Tuhan Yesus. Setiap roh-roh kekhawatiran ya Bapak, kami patahkan, hancurkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat ya Tuhan. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintah kami ya Tuhan. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami ya Tuhan, dan bimbinglah mereka menerapkan aturan-aturan yang baik bagi kesejahteraan rakyat Indonesia ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan juga berkati presiden dan wakil presiden ya Tuhan, serta pemimpin yang ada di daerah Indonesia ya Tuhan, supaya diberi kesehatan dan hikmah untuk membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sekarang kami ingin berdoa Tuhan untuk pemimpin gereja kami Tuhan, Pak Niko sama Pak Yongki Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati mereka Tuhan, Kau berkati kesehatan mereka di umur mereka yang sudah lanjut ini Tuhan. Agar kiranya mereka terus sehat selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga pelayanan mereka Tuhan, agar setiap hari mereka bisa membawa banyak umat kepadamu Tuhan, agar mereka bisa lebih dekat lagi pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan juga untuk visi misi juga Tuhan, visi misi gereja kami Tuhan, kiranya
Engkau yang buat itu menjadi nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keluarga mereka juga Tuhan, agar keluarga mereka tidak ada perpecahan Tuhan, agar keluarga mereka tetap harmoni Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pemimpin GC kami Tuhan, Mas Stephen, Bang David, dan Kak Ripka Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati mereka Tuhan, meskipun mereka masih muda, mereka bisa membawa banyak anak-anak, banyak jemaat-jemaat kepadamu Tuhan, membawa kami semua Tuhan kepada Engkau Tuhan, agar kami juga semakin dekat lagi pada Engkau Tuhan, terutama di zaman-zaman akhir ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan Tuhan terjadi atas mereka ya Tuhan. Mukjizat-Mu terjadi atas mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berikan harapan dan iman ya Tuhan, bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kau pakai dokter, perawat, obat-obatan, alat-alat di sana ya Tuhan, untuk menyembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan, khususnya di GBI ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk mengajar GC Bapak dan jemaat kami Bapak yang sedang sakit, yang mungkin sedang sakit Bapak, Engkau yang sembuhkan mereka Bapak, Engkau yang pulihkan mereka juga ya Bapak. Engkau yang mengangkat segala penyakit, sakit penyakit yang diderita mereka Bapak. Engkau juga menjauhkan segala sakit penyakit Bapak. Engkau juga yang melindungi mereka ya Bapak, Engkau yang menyertai mereka Bapak. Semoga mereka dapat bertemu kembali dengan keluarga mereka Bapak, dengan sukacita dan kegembiraan dalam kehidupan mereka ya Bapak. Bapak, kami berdoa juga untuk pengajar GC dan jemaat GC yang mungkin ada masalah ya Bapak. Engkau yang bukakan jalan yang baru bagi mereka ya Bapak. Engkau yang mengangkat segala permasalahan hidup yang sedang dilanda pengerja kami, jemaat kami ya Bapak. Semua permasalahan yang ada di jemaat kami Bapak, pengerjaan kami, Engkau yang gantikan dengan sukacita dan kegembiraan ya Bapak. Di dalam nama-Mu ya Bapak, kami berdoa dan kami telah selesai berdoa dan mengucap syukur ya Bapak. Haleluya. Amin. So teman-teman, kita akan setelah tadi kita udah muji dan nyembah Tuhan, sekarang kita akan dengerin sedikit sharing. Nggak akan lama-lama kok, tenang aja. Dan gue harap ini bisa jadi berkat. Artinya dimanapun kalian berada, dimanapun kalian sekarang, gue yakin kalian pasti lagi di rumah untuk tetap stay at home dan stay safe. So, gue rasa kita mau fokus dulu selama beberapa menit ke depan supaya kita tetap dapat firman dari Tuhan, karena memang itu doang jadi pegangan kita saat ini. Dan itu juga yang kalian harus tahu, bahwa di waktu-waktu yang sulit ini kita harus makin dekat sama Tuhan. Ada amin? Amin. Oke, kita berdoa dulu ya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus bahwa Engkau tetap Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selamanya, nggak akan pernah berubah. Dan kami tahu Tuhan Yesus, di saat-saat yang sulit ini Tuhan, justru suara-Mu Tuhan Yesus yang semakin kami butuhkan. Tuhan, kami mau duduk diam di kaki-Mu, kami mau dengar kebenaran firman-Mu supaya kami boleh semakin diteguhkan bahwa mengikut Engkau, bahwa berjalan bersama-Mu itu adalah penuh dengan proses, tapi kami yakin bahwa Engkau nggak akan pernah membiarkan kami sendiri. Engkau tetap Allah yang sama yang akan berjalan di depan kami, memberikan kami kemenangan, bahkan Engkau katakan kami ini lebih dari pemenang. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang jaga kami, Engkau yang tutup bungkus kami, dan Engkau yang perlengkapi kami supaya kami siap untuk mendengar, dan firman ini boleh menjadi rema. Engkau yang pimpin, bukan perkataan hamba-Mu, bukan hikmat hamba-Mu, mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, boleh di-unmute dulu nih teman-teman semuanya. So, kita mau sapa teman-teman kita yang lagi streaming di rumah di minggu pagi ini. Semangat dong semuanya. Pada belum mandi gue tahu ya. Oke. Halo Kak Ripka, selamat pagi. Boleh disapa teman-teman kita di rumah. Hai. Oke, gue absen aja ya. Ada juga Kak Noah di sini. Kak Noah, selamat pagi. Hai, selamat pagi guys. Iya, masih ada beleknya ya kayaknya ya. Iya, ini baru bangun jam berapa? Oke. Ada juga Kak Ana di sini. Halo Kak Ana.
Halo. Puji Tuhan. Ada Kak Cia juga. Enaknya ibadah online ya. Boleh bawa boneka ya Kak Cia ya. Oke, ada lagi di sini Kak Iges. Selamat pagi Kak Iges. Pagi semuanya. Udah sarapan? Kan puasa, Pak. Oh iya, mantep. Gak kejebak ya. Oke, di sini ada siapa lagi nih? Ada Kak Laras. Halo Kak Laras, selamat pagi. Hai. Bonekanya namanya siapa kalau boleh tahu? Bonekanya. Bodoh amat, ya dicuekin. Oke, ada lagi Michael. Selamat pagi Kak Michael. Halo, pagi semuanya. Ini ganteng banget nih anak papa nih. Boleh kisbay dulu nggak kisbay? Nggak usah ya. Nggak usah dong. Wah ini dia nih. Ada keluarga yang sangat-sangat luar biasa. Ada Kak Tijika, ada Mbak Ea, ada Mak Bebos. Halo. Hai. Ini ada apaan rame-rame bang? Ibadah online. Oh ibadah bos. Ini ibadah bos. Ibadah. Ampun. Maaf. Oke lanjut lagi. Ada Kak Mary yang jauh di sana. Salam dari Malang. Widih. Tapi Malang aman, semua aman ya? Aman. Stay at home semua ya? Tetap di rumah. Puji Tuhan. Oke lanjut lagi ada Kak Sasa. Kak Sasa, halo. Halo Kak Sasa. Ini di rumah apa di mana nih? Kayak di villa? Aku juga. Bukan ya? Oh gitu. Oke, semangat buat ibadah ya Kak Sasa. Lanjut lagi ada Kak Tasya. Halo Kak Tasya. Oke, Kak Tasya kayaknya have some trouble ya with audionya ya. Iya, kayaknya pakai audio angkot nih, curiga nih. Canda, semangat lagi ya Kak Tasya. Ada lagi Kak Jova. Halo Kak Jova. Halo, Kak Jova udah sehat ya, puji Tuhan ya. Kemarin kalau nggak salah habis dirawat ya? Iya. Di Ragunan, bukan? Rumah sakit hewan. Oh ini dia nih. Kak Alek boleh agak maju dikit kayaknya Kak Alek. Biar mukanya kelihatan. Waduh, gelap banget ya. Pakai HP apa sih kalau boleh tahu nih Kak Alek? Suram banget rumahnya. Oppo, oke. Nah ini dia nih Kak Sesa. Boleh disapa teman-temannya pagi ini. Kak Sesa. Hai semuanya. Terang ya. Lucu anet. Tetap semangat ya. Pokoknya school from home ya. Ada WL kita pagi hari ini. Kak Cinta. Thank you Kak Cinta. Hai. Aduh, iya. Udah gosok gigi kan ya? Di-mute aja kalau yang ini guys. Oke, ada lagi Kak Memet. Yoi, halo. Hypebeast. Hypebeast abis ya pokoknya. Boleh di-delete nggak hari ini pakai apa sih? Hoodie-nya boleh di-delete nggak? Di-endorse sama siapa? Oh nggak pakai sarung ya? Gajah duduk ya? Oke. Iya. Ada siapa lagi? Ada Kak Dona. Selamat pagi Kak Dona. Hai, pagi guys. Ada Kak Dona. Puji Tuhan. Ada siapa lagi? Ada Kak Talia. Boleh sapa teman-temannya semua. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Oke, aku Kim Bum ya. Oke, lanjut. Ada Kak Tania. Mana mukanya Kak Tania? Oh, Kak Tania lagi disuruh mamanya ke warung. Ya. Oke, dan pastinya kalian nggak boleh macam-macam karena di sini ada orang tua ya. Ada Mas Steven. Oh iya. Baik-baik kalau ngomong ya, nanti diselepet sama Mas Steven. Mas Steven gimana Sentul aman ya? Aman. Gimana di Sentul? Hujan aman aja ya. Oh hujan terus. Oke, kalau gitu. Tip. Pokoknya hari ini kita mau belajar sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Mungkin boleh di-mute dulu nih Kak Ripka, biar agak fokus. Nah, nanti kita nggak akan cuma Kenapa gue di-mute juga, Ripka? Itu dikat nanti. Teman-teman, jadi gini, ini adalah versi percobaan kita. Ketika kemarin tuh puji Tuhan banget di sesi pertama kita bikin syuting dan
kita tahu bahwa teman-teman semua tuh pada excited dan ternyata yang nonton kita ada berapa, Kak Ripka? Boleh dikasih tahu viewernya yang di YouTube? Viewer di Kemarin YouTube kita nyentuh 360. Padahal jemaah total 2 ibadah cuma 120. Iya, itu 2 Itu kali kita bisa lipatnya. 3 kali lipat, artinya kita jadi berkat buat banyak orang. Nah, teman-teman, aku mau nawarin gini nih, kalau misalnya menurut kalian ini sangat memberkati kalian, tolong nanti teman-teman dari divisi media bakal ngasih pertanyaan box di IG kita. Nah, kalian bisa isi di situ. Kalian kira-kira mau join nggak kalau misalnya nih teman-teman pengerja semuanya bikin live streaming kayak gini. Jadi kita bisa sharing di sana, kita bisa ngobrol di Zoom, karena gue tahu kalian semua kan rata-rata pada school from home. Jadi misalnya, Kak, kita bikin cool sendiri yuk, aku mau ngobrol sama Kak Noah deh nih. Kalian kumpulin teman, ada 5 orang, 3 orang, bareng-bareng, kita penyembahan bareng, kita ibadah bareng, nanti Kak Noah yang sharing di situ. Atau mungkin Kak Mary, Kak Sasa, siapapun. Nah, gue harap sih bakal setiap cool bahkan bikin hal yang kayak gini supaya kita bisa terberkati bareng, kita bisa sama-sama membangun, dan gue rasa sih fun juga ya, daripada lu nonton series kayaknya udah pada habis semua ya. Crash Landing on You kan udah kelar ya. Aku udah nggak main lagi di sana ya. Kebetulan aku jadi Kapten Ri. Iya, bukan ya? Oh, sorry. Oke. Nah, daripada kayak gitu, yuk nanti teman-teman media bakal bikin di textbox-nya dan kalian bisa pantengin di situ. Yuk Kak, kita bikin cool sendiri deh. Aku mau live streaming, aku mau curhat sama kakak, boleh banget ya. Oke, dan kita akan mulai aja khotbahnya untuk pagi hari ini. So, tentang corona pastinya kita akan ngobrolin tentang itu, dan aku ingat banget bahwa di awal tahun kemarin, pertama kali aku khotbah di JC Depok, itu aku ingat masih catat tanggal 26 Januari. Di situ aku bilang tema khotbahku adalah melangkah dalam iman, kalau nggak salah itu di Markus 6 ayat yang ke-45. Ya, jadi di situ aku cerita bahwa kita akan memasuki tahun dimensi yang baru. Dimensi yang baru itu apa sih? Sesuatu yang kalian belum pernah rasain sebelumnya, sesuatu yang kalian belum pernah alamin sebelumnya, tapi tiba-tiba, loh, kok jadi kayak gini Tuhan? Tiba-tiba Tuhan bukain, Tuhan ajak kita ke sana. Dan ketika aku ngalamin corona ini, aku benar-benar ngerasa kayak Tuhan, ternyata emang di dalam Tuhan tuh nggak pernah ada yang kebetulan. Yang percaya katakan amin. Semuanya udah Tuhan atur, semuanya dalam rencana Tuhan. Gimana nggak teman-teman? Sekarang gini, kalau aku ngelihatnya sekarang, mungkin kita kayak seakan-akan dipaksa untuk masuk ke dimensi yang baru ini. Kenapa? Karena yang namanya corona ini, ya mungkin teman-teman yang tinggal di daerah Depok, di daerah Jakarta, di daerah yang masih agak jauh dari Jakarta nggak ngelihat sampai sebegitunya gitu. Tapi kalau di Jakarta tuh benar-benar penyebarannya tuh ekstrim banget, dan kita nggak pernah bisa tahu gitu ya. Kayak contoh, ada banyak di US ya, pemain basket di US yang dia nggak ngerasa bahwa dia tuh sakit loh. Mereka tuh ngerasa bahwa mereka baik-baik aja, mereka fine-fine aja, nggak ada gejala apapun, nggak ada kayak demam, batuk, flu, nggak ada, tapi ternyata ketika dicek, mereka positif corona. So, aku nggak tahu gitu, kayak apa ya, ini benar-benar sesuatu yang nggak kelihatan, ini sesuatu yang nggak bisa kita prediksi sebelumnya, tapi ya kita sekarang ngalamin itu. Gue yakin kalian semua udah tahu tentang corona mungkin dari akhir tahun yang lalu, tapi gue rasa semuanya pada bilang, nggak mungkin lah, corona kan ada di Wuhan, jauh banget, nggak mungkin sampai Indonesia. Apa yang terjadi sekarang, kalau nggak salah udah hampir 1.000 orang yang udah kena corona, dan it's a wow banget, kita nggak pernah tahu penyebarannya kayak apa, dan nggak pernah ada jaminan, teman-teman. Ugly truth-nya adalah, corona ini nggak pandang bulu, bener ya? Mau dia kaya, mau dia miskin, bahkan dokter sekalipun, dia bisa kena corona loh teman-teman. Ada 9 dokter kita yang sudah meninggal dan wafat, itu karena kena corona. So, nggak pernah ada jaminan apakah kita safe atau enggak. Tapi ya kita stay at home, school at home, work at home, itu adalah salah satu cara kita. Nah, balik lagi ke khotbah gue, di sana gue bilang bahwa kuncinya memasuki tahun 2020 adalah melangkah dalam iman. Ada 2 hal di sana yang gue bahas, yaitu pertama taat dengan penuh, nggak pakai kompromi, nggak pakai ngeles, sama satu lagi tetap pandang Yesus. Ingat cerita Petrus ketika dia berjalan di atas badai, berjalan di atas air.
Itu luar biasa banget. Suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, tapi lihat bahwa di dalam suatu kemustahilan, di dalam suatu yang kita anggap, nggak mungkin Tuhan, di situ mukjizat terjadi. Di situ mukjizat terjadi, dan ini yang mau aku tekanin ke teman-teman semua. Nah, kalau kita ngomongin soal corona ini kan sebetulnya adalah sesuatu yang nggak kelihatan, sesuatu yang nggak bisa diraba, sesuatu yang mungkin kalian nggak bisa pikirkan sebelumnya. Dan Tuhan ingetin ke aku bahwa ini loh yang namanya melangkah dalam iman. Kamu harus lawan corona ini dengan sesuatu yang nggak pernah kamu pikirkan, nggak pernah timbul di dalam hati kamu, nggak pernah ada sebelumnya, yaitu apa? Iman. Itu adalah kuncinya. Ini adalah momennya untuk kita benar-benar berserah sama Tuhan. Menurut aku melalui corona ini Tuhan buktikan ada beberapa hal. Yang pertama adalah kedaulatan Tuhan itu absolut di dalam hidup kita. Gengs, mana pernah sih ada ceritanya, kalau kalian libur sampai 2 minggu, 3 minggu, oke, itu sering. Ketika liburnya mepet, gitu, ketika liburnya didempet semua, dekat-dekat puasa, terus kemudian ada tahun ajaran baru, liburnya bakal panjang. Tapi ini, kalian lihat, papa mama kalian pun, orang kerja dibikin libur juga. Men. Dan kalau kalian mau cek, ada begitu banyak orang yang sebetulnya secara bisnis mereka tergoncang. Yang tadinya jualan martabaknya bisa 100 porsi sehari, mereka jadi kurang. Karena apa? Nggak ada orang yang beli. So, teman-teman, ini benar-benar suatu bukti bahwa nggak pernah ada yang abadi di dunia ini. Kalau kamu mau cek lagi, gara-gara corona ini, benar-benar semua hal tuh dibuktikan bahwa kita hidup itu karena Tuhan. Yang percaya katakan amin. Benar-benar kita hidup tuh karena kemurahan Tuhan. Aku nggak tahu apakah setelah corona ini kantorku masih ada atau enggak. Karena memang ya semuanya rugi. Bisa aja ada pemecatan massal. Kalau misalnya aku nggak kerja, otomatis ya bisa aja nanti adikku nggak jadi sekolah lagi atau gimana. Kita nggak pernah tahu. So, ini waktunya melalui corona. Sebetulnya Tuhan lagi membuktikan bahwa aku yang berkuasa di dunia ini. Hidupmu itu ada di tanganku. Setiap harinya kamu boleh hidup itu karena kemurahanku. So, dengan kedaulatan Tuhan ini, yuk kita mau belajar buat bersyukur yuk. Buat setiap hal kecil yang pernah kita dapetin. Kayak tadi Kak Cinta bilang, gengs, teman-teman, kalian mungkin selama ini ngeluh, waduh ruangan DC sempit, ruangan DC panas, terlalu kenceng musiknya, tapi lihat sekarang, teman-teman, mau nggak mau kita harus ibadah secara online kayak gini. Kalau buat gue sih, prefer gue ada di ruangan kecil sempit kayak kemarin sih, at least gue masih bisa ketemu sama kakak-kakaknya, gue masih bisa ketemu teman-teman, gue masih bisa keluar, abis itu gue main. Tapi sekarang nggak, semuanya dibatasin. So, teman-teman, yang pertama yang harus gue ingetin ke kalian adalah kalian harus mulai akuin yang namanya kedaulatan Tuhan di hidup kalian. Dan setelah kalian akuin kedaulatan Tuhan itu, kalian mengucap syukur untuk setiap hal kecil yang kalian punya. Kalian lihat gak sih, di berita ada banyak orang yang mereka ngeborong semua makanan, saking mereka takutnya. Karena menurut gue apa yang nggak nutup kemungkinan juga bakal kita bisa aja kayak cerita di Walking Dead atau mungkin cerita zombie lainnya, this is the end of the world. Kita nggak tahu Tuhan bakal datang segera. Tapi yang pasti adalah Tuhan beserta anak-anak yang takut sama Dia. Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Kita mungkin boleh melewati lembah yang gelap, tapi ingat bahwa Tuhan selalu berjalan di depan kita, memberikan kita kemenangan. Bahkan apa dikatakan, kita lebih dari pemenang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin nih aku pernah sambil curhat sih, karena kita di awal tuh kita bikin syuting, kita masih bisa ketemu sama satu sama lain walaupun sama-sama pengerja. Tapi untuk yang kali ini karena corona itu semakin meluas penyebarannya dan kita benar-benar diminta stay at home, akhirnya kita bikin live streaming kayak gini. Tapi ada sih beberapa yang bilang, Kak, kenapa sih kita nggak tetap ketemu aja? Kan ini buat pelayanan. Aku yakin Tuhan sertain kita kok, bener banget. Nah, tapi aku belajar satu hal lagi dari sini. Yang terakhir adalah kita harus punya iman yang berhikmat. Bilang sama kanan kirinya, kalau ada nonton sama adiknya, iman yang berhikmat, bro. Apa tuh iman yang berhikmat? So, Tuhan kasih kita bukan cuma sekedar iman, tapi Tuhan kasih kita juga hikmat. Dibilang kita anak Tuhan itu minum racun nggak akan mati. Tapi bukan berarti kamu konyol juga kan?
wah mana racun, sini, gue anak Tuhan, gue minum, glek. Trust me, kamu akan mati. Karena bukan itu yang Tuhan maksud. Tuhan maksud adalah ketika kalian ada di dalam naungan Tuhan, ketika kalian bahkan diracun orang sekalipun, nggak sengaja ya, ataupun dengan sengaja orang ngeracunin kamu nggak akan mati, karena kamu dalam lindungan Tuhan. Tapi bukan berarti kamu konyol minum racun itu. Sama kayak kita sekarang corona. Bukan berarti, Kak, aku punya iman, aku punya perlindungan yang sempurna kok dari Tuhan. Tuhan katakan itu, iya benar. Tapi bukan berarti kamu ngocol. Sama tuh kayak yang dibilang Bintang Emon ya. Kalau misalnya emang kayak gitu, ya udah lu duduk aja tuh di tengah jalan tol, lu ditabrak. Nah, ingat juga bahwa corona ini bukan cuma tentang diri kita sendiri. Bisa aja kayak yang dibilang Bintang Emon lagi tuh, lu udah mati aja, itu bawa repot tau nggak buat semuanya. Kalau lu maksa buat dikuburin, bahkan tukang catering lu aja bisa kena corona. So, teman-teman, kita belajar lagi bahwa iman kita bukan iman yang sembrono kali ini. Iman kita didasarkan oleh firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Dan juga ingat bahwa kita sendiri pun juga udah dapat anjuran dari pemerintah, dari para gembala kita, bahwa memang kita harus stay at home. Dan ibadah streaming ini salah satu yang penting apa? Kita tetap connect, hati kita tetap melekat sama Tuhan. Kita buka yuk, aku ajak kalian buka di Amsal 3 ayat yang 11-12. Aku bacain ya di situ. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang dikasihinya. Teman-teman, di sini dikatakan banget bahwa Tuhan itu memberi ajaran dan memberi didikan. So, teman-teman, kalau kita sekarang sedang menghadapi corona ini dan kita diminta untuk stay at home, please stay at home. Karena apa? Kita percaya bahwa Tuhan berbicara nggak cuma berbicara langsung ke kalian, "Hoi anakku, kamu harus di rumah." Enggak, tapi Tuhan berbicara juga lewat apa? Lewat pemimpin kita, lewat gembala kita di gereja, lewat pemerintah yang Tuhan sudah tentukan juga, dia dalam Tuhan atau nggak dalam Tuhan. Tapi kita percaya ketika kita sudah doain, orang itu ada dalam lindungan Tuhan. So, ketika mereka minta kita untuk stay at home, please stay at home. Ketika mereka minta kita untuk kita beribadah secara online, please kita tetap ibadah secara online. Gitu. Dan bukan berarti, oh Kak, mumpung jalanan kosong nih, ini biasanya Mehmet and the Gang nih, Mehmet and the Gang, oh mumpung jalanan kosong kita San Mori aja ya Met ya, San Mori ya Met ya. Nggak boleh, Jangan dong, jangan gitu. dong, Jangan, pokoknya jangan San Mori. Atau mungkin ini biasa dilakukan Noah, mumpung jalanan kosong, dia malah main-main sama teman-temannya, woi kita libur nih, kita main. Enggak, gue yakin anak-anak Tuhan nggak kayak gitu. Dan melalui ibadah online ini pun kita buktikan bahwa kita stay at home semuanya ya. Oke, satu ayat lagi yang perlu kita tahu adalah di Mazmur 111 ayat yang ke-10. Mazmur 111 ayat yang ke-10 itu berbicara permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. So, teman-teman, butuh banget sama yang namanya hikmat ini. Kita harus bisa bedain mana yang kita memang benar-benar harus lakukan, mana yang enggak. Gue yakin iman kalian akan diarahkan sama Tuhan. Apakah kalian harus lakukan atau enggak. Kayak contoh kayak gini. Gue sekarang, puji Tuhan, gue work from home. Gue full kerja di rumah, pakai laptop, pakai live streaming kayak gini. Tapi bokap gue ternyata enggak kayak gitu. Bokap gue sampai sekarang dia harus bekerja karena dia bekerja di proyek, tapi dia pakai hikmat. Hikmatnya adalah dia nggak mau lagi kerja kayak dulu. Dia biasa kerja tuh dari pagi, bahkan ketemu tengah malam. Dia sampai lembur-lembur. Nah, bokap gue nggak kayak gitu. Sekarang dia bekerja, ya udah, dia disuruh masuk jam 9, dia masuk jam 9, dia pakai masker, dia pakai perlengkapan lengkap, bahkan gue suruh pakai jas hujan sih. Memang agak lebay, tapi ya itu untuk proteksi sama sarung tangan. Dia bawa bekal dari rumah, dan dia akhirnya tetap bekerja. Jadi, itu adalah hikmat. So, teman-teman, bukan cuma sekedar beriman atau malah ketakutan, salah banget. Yang penting adalah iman, tapi iman yang berhikmat. Sama ketika gembala kita minta, yuk kita untuk gereja ibadah online, so kita lakuin itu. Jadi teman-teman, selama corona ini dan selama wabah ini berlangsung, kita tetap makin berserah sama Tuhan. Percaya bahwa kedaulatan Tuhan di hidup kita tuh benar-benar sempurna. Dia bisa ambil apapun, dia benar-benar pemilik hidup kamu. So, bersyukur untuk setiap hal kecil yang udah Tuhan kasih ke kalian. Dan waktu yang sempat ini yuk kita pakai yuk untuk mulai kita makin berhikmat. Hikmatnya dari mana? Kayak tadi dibilang permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Oke, itu aja sharing gue hari ini. Dan gue pengen ngobrol sekarang sama teman-teman pengerja semuanya
ya tentang mereka ngapain aja. Semoga ini bisa jadi berkat juga buat kalian ya. Kita dengerin ya. Oke, gue punya beberapa pertanyaan di sini buat kakak-kakak. Kakak-kakak siap ya, siap dengan pertanyaannya. Nggak usah kaget. Oke, kita mulai aja ya. Pertanyaan yang pertama. Firman Tuhan apa sih yang sedang jadi rema buat kalian belakangan ini? Pasti kan kalian punya firman Tuhan yang jadi kekuatan aku nih, Kak. Aku nggak takut nih ngadepin corona ini karena aku pegang ayat ini. Oke, kita tanya pertama buat Kak Ane kali ya. Kak Ane. Halo, Kak Ane. Nah, mantap nih. Udah senyumnya luar biasa banget. Kak Ane, boleh dijawab nih pertanyaannya? Kak Ane. Sebenarnya kalau yang ayat yang jadi rema buat aku sebenarnya banyak sih, banyak banget. Karena maksudnya tiap baca kita tuh suka nemu yang jelek gitu. Tapi sejauh ini selalu jadi pegangan aku. Pokoknya kemanapun aku pergi, maksudnya kemanapun aku beraktivitas, pokoknya setiap aku jalanin hari-hari aku, pegangan ayat aku itu ada di Yesaya 43 ayat 4. Apa tuh, Kak? Boleh dibacain nggak nih buat kita di sini? Bentar ya, aku bacain. Oh, boleh. Yesaya 43 Yesaya 43 ayat 4 itu kalau versi terjemahan barunya, versi TB-nya itu dia bilangnya gini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, kan aku ngerasanya kan maksudnya di kita yang seumuran aku, seumuran anak-anak sekolah ini, itu suka ngerasa kayak sendirian lah, atau maksudnya suka ngerasa kayak nggak dianggap, atau pokoknya ngerasa kayak gue di dunia ini sendirian, gue ngerasa kayak sepi banget ya, atau nggak ada yang ngedukung, atau nggak ada yang ngerasa nggak dicintai. Tapi di sini yang bikin aku miss itu, Tuhan bilang kalau misalkan kita itu di mata dia sayang sama kita, dan dia rela memberikan manusia, kan di sini aku memberikan manusia sebagai gantimu. Jadi dia rela ngasih nyawa, gantinya kita dengan nyawa orang lain. Maksudnya rela berkorban buat kita. Jadi maksudnya walaupun kita di dunia ini mungkin ngerasa sendirian, ngerasa nggak berharga, ngerasa anggap, ngerasa nggak dicintai, maksudnya nggak dianggap sama teman-teman kalian, atau mungkin teman-teman kalian kayak ngejelek-jelekin kalian lah, atau ngejauhin kalian lah, dan kalian ngerasa kayak, aduh buat apa sih gue ada di dunia ini gitu, maksudnya ngerasa kayak nggak berguna banget hidup. Tapi ada Tuhan Yesus ya? Ya, ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu sayang sama kita, yang selalu sayang sama kita, yang nggak pernah ninggalin, yang selalu ada buat kita kapanpun kita butuh dia, dan dia bakal selalu sayang sama kita, selalu nemenin kita kemanapun kita pergi, di setiap langkah, di setiap aktivitas, sebenarnya ada Tuhan Yesus. Jadi nggak perlu merasa sendirian, nggak perlu ngerasa kayak gak bermakna. Even kalian nggak punya teman pun ada Tuhan Yesus gitu yang nonton kalian. Oh, tayang. Yuk kita kasih love dulu buat Kak Ana ya. Dan jangan lupa ada kita juga JC di sini buat kalian ya. Oke, tadi udah dari Kak Ana. Thank you buat sharingnya. Lanjut dari gue mau nanya siapa ya? Mau nanya, Kak Saka kali ini Ajib nih. Baca firman nggak dia nih? Coba kita lihat ya. Hey, what's up? Oke, shalom teman-teman. Halo. Akhir-akhir ini aku dituntun Tuhan untuk baca di kitab Mazmur. Kalau yang megang Alkitab boleh sambil buka teman-teman. Mazmur 66. Boleh banget. Boleh, ya, Mazmur 66. Bacain dong, ya, Kak. Oke, boleh. Siap. Mazmur 66 boleh, ayat 4 ya teman-teman.
Oh ya, aku bacain. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan Cakep. bermasmur bagimu, memasmurkan namamu. Sela. Oke, nggak usah. Aku benar-benar nggak ngerti kenapa dituntun Tuhan untuk selalu baca ayat Mazmur ya sepanjang tahun ini gitu. Hidup. Oke. Terus ya bingung gitu. Terus aku cari kalau di YouTube lagi di Google arti Mazmur tuh apa sih gitu kan. Ternyata banyak yang keluar artinya Mazmur itu adalah pujian, penyembahan dan pengagungan akan Tuhan ya gitu. Dan lalu aku baca di kitab Mazmur, ternyata yang nulis itu banyak. Ada Daud, ada Musa, lalu ada anak-anak Korah, benar ya? Tapi yang paling banyak itu adalah Daud. Anaconda, bukan? Bukan, Anaconda gede banget, aku takut. Oh iya, sorry. Lanjut. Bye bang. Oke, sekarang kita mau kalau aku dapatnya di sama Daudnya gitu, karena Daud penulis terbanyak. Kita tahu bahwa Daud itu orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Tapi ingat, Daud juga manusia, Daud juga pernah ngelakuin dosa, punya cobaan, punya ujian dari Tuhan. Tapi yang aku tangkap dari kisahnya Daud adalah dia punya istri, mental, nekat. Dia tekad yang tekad. Menurut aku sadis. Menurut aku sadis sih. Ketika dia melakukan dosa, ketika dia punya cobaan, ternyata dia masih ingat Tuhan, dia mencari titik balik. Kalian tahu titik balik? Titik balik kalau kalian tahu di jalanan, putar balik tahu? Putar balik tahu. Yang ada Pak Ogahnya ya? Kenapa? Yang ada Pak Ogahnya, Bang, gope, Bang. Jangan, itu saya sering ngasih 200, Pak. Oh, Maaf iya, ya, Bang. Apa-apa. Iya. Kalian tahu titik balik? Nah, Daud itu seperti itu. Daud, ketika Daud melakukan kesalahan, melakukan dosa yang menurut dia udah nikmat banget, tapi ternyata Daud dapat titik baliknya. Dia cari Tuhan lagi, bahkan Tuhan jadiin dia apa sih, bukan ketua, apa sih, raja untuk megang Israel. Benar? Kalian tahu itu? Benar dong, benar. Gua. Oke, puji Tuhan. Lalu di sini ditulis, seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermasmur bagimu, memasmurkan namamu. Itu yang aku ambil adalah di segala keadaan Daud, di segala cobaan Daud, ternyata Daud tetap nyanyi buat Tuhan. Daud tetap menyembah buat Tuhan, gimana pun godaannya, gimana pun cobaannya, Tuhan tetap angkat dia tinggi, teman-teman. So, kisahnya Daud, menurut aku itu relate dengan keadaan kami yang sekarang, kita yang sekarang semuanya berhubungan. Yang kalian tahu, kalau hari-hari ini lagi COVID-19 ya, benar ya? COVID-19. Belum naik jadi 20 sih, Kak, baru 19 ya. Kenapa? Belum naik jadi 20, masih 19. Oh ya, tolak dong, Pak. 20 ya, tahun 2020 ini semuanya pulih. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Saka. Belum Kak. Belum. Ya, belum Kak. Maksudnya gini. kita di keadaan sekarang, kita memang gak bisa lakuin apa-apa, teman-teman. Tapi yang kita bisa lakuin kayak Daud aja, kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap sembah Tuhan gimana pun keadaannya, Tuhan tetap angkat kita tinggi, teman-teman. Pesan dari aku, jangan lupa baca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Oke, boleh dibacain ya Kak sekarang ya? Langsung.
Tuhan jangan panjang adalah banget, Bang. oh panjang. Gembalaku, ya Oke, jangan oke, nanya. oke. Udah. Oke, Oke. buat teman-teman jaga kesehatan, Oke. jaga kekudusan, ya. Cuci tangan, Iya. ya teman-teman. Mandi, jangan lupa. Ya kan Noah ya. Oke Bang, itu aja Bang. Thank you Bang. God Oke, bless. kayak usah gitu. bawa-bawaan nih. Oke, thank you Kak Saka. Udah, karena tadi udah disebut Kak Noah. Lanjut Kak Noah, apa nih ayat firman yang lagi jadi rema banget buat Kak Noah? Baca firman kan? Puji Tuhan ya, masih ya? Baca dong, puji Tuhan masih baca. Oh, baca. Oke. Oke. Aku itu kemarin dapat dari Amsal 18 ayat 21. Bukan Mazmur 31 ya, maaf. Bukan, jangan dong. Matius Ntar ya, konser lagi. Matius 31. Oke, lanjut. Amsal 18 ayat 21. Ya. Boleh dibacain, Kak isinya Noah? itu hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, ini sih sebenarnya teguran sih dari Tuhan. Karena aku juga dapetnya baru-baru ini, Kak. Waktu corona kejadian, aku dapat ayat ini dan Tuhan kayak ngomong ke aku, ini kan yang kamu mau gitu. Karena waktu itu ada kayak di kelas tau lah anak-anak SMA pas tahu beritanya, wah Cina lockdown, sirik, sekolah libur enak, sekolah libur, akhirnya rame di kelas. Ayo kita juga dong, Indonesia dong, lockdown gitu. Nah, akhirnya beneran dikasih sama Tuhan, kayak istilah katanya doanya dikabulin gitu. Dan pas kita kena lockdown ini, bukan kebahagiaan itu yang kita rasain dan kita dapat, malah akhirnya dapetnya istilah kasarnya kesengsaraan itulah. Bukannya bahagia karena kita di lockdown akhirnya. Karena kalau yang aku dengar dari cerita teman-teman aku, ada yang keluarganya juga kena, bahkan ada yang meninggal juga karena corona. Dan itu akhirnya karena Tuhan negor aku tuh gitu. Loh, kemarin bukannya kamu nih yang minta-minta kalau misalkan sekolah di lockdown gitu. Karena gimana ya, dan akhirnya aku juga nyadar, oh iya, salah ternyata Tuhan, bercandaan kayak gitu tuh salah. Apalagi kan kalau waktu beberapa kali sering kan Kak, kalau misalkan ada yang batuk bersin dikata-katain, wah corona gitu kan. Kaian berarti ya, itu udah dari tahun 98 sih Kaian batuknya itu. Oke. Lanjut. Dan yang itu bahaya teman-teman. Ya, itu bahaya teman-teman. Maksudnya kita ini anak-anak Tuhan, kita ini punya kuasa Tuhan yang Tuhan kasih buat kita, dan jangan disembarang-sembarangin gitu. Demi kepuasan kita sendiri, dan akhirnya malah merugikan orang lain gitu. Tapi ingat, di sini Tuhan ngomong, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Masih ada harapan buat kita yang masih suka berbicara kepositifan, masih kayak ngomong, ya Tuhan. Pokoknya intinya gini, masih ada kesempatan buat kita untuk lebih beriman lagi ke Tuhan, bahwa kita percaya kalau virus ini tuh bisa cepat keluar dari Indonesia dan bisa cepat kelar di Indonesia gitu. So semuanya kalau mau nyalahin orang itu tolong salahin Noah dulu ya pertama ya, karena dia memang sembrono mulutnya. Oke, Clark Benedict Noah. Oke, tapi artinya Kak Noah udah dapet sisi positifnya ya dari sini ya. Oke, bener banget tuh Kak Noah, thank you banget buat sharingnya, relate banget sama teman-teman semua. Hati-hati bahwa mulut kalian tuh penuh kuasa. Oke, lanjut ya pertanyaan kedua ya. Oke, thank you Kak Noah, Kak Ana, dan juga Kak Saka. Pertanyaan kedua adalah, di JC Depok ini beberapa pengerjanya itu nggak cuma sekedar pelajar biasa, tapi ada juga yang udah jadi artis ya. Sebutlah Senyar Senja, siapa lagi, kamu main nama siapa? Aditya Sofyan, ya walaupun masih edisional ya, main di Java Jazz, foto sama Corey Henry, oke? Kita mau tanya nih, kalau untuk school from home dan work from home ini, apa aja sih hal positif yang mereka udah lakuin selama work from home atau school from home? Kita coba pertama dari drummer Love Jesus ya, yaitu Kak Michael ya, drummer kita.
Kita dengeran lo Kak Michael setelah kemarin sudah puasa ya dengan berjuang di Olimpiade. Olimpiade makan burger ya atau apa ya? Bukan ya? Iya, ya. Mukbang, Olimpiade mukbang. Oh, Olimpiade mukbang. Oke. Kak Michael boleh share nggak sih ke kita nih selama school from home ini hal positif apa sih yang sebelumnya mungkin nggak pernah dilakukan tapi sekarang jadi dilakukan nih sama Kak Michael? Boleh cerita nggak? Oke, jadi kan kita sebagai pelajar yang di rumah nih sekarang kerjaannya cuma dikasih tugas sama guru kan bosen ya lama-lama ya. Jadi itu biasanya aku kalau misalnya ngisi kegabutan itu aku tuh coba ngisi-ngisi gitu main-main gitar, nyobain, belajar dikit gitu. Nah, terus awalnya kan kayak cuman main-main doang gitu kan. Taunya pas lagi sate dulu nih, biasanya aku tuh dulunya tuh pakai YouTube, jadi ngedengerin video dari YouTube. Tapi kok lama-lama jadi kayak kurang enak gitu. Terus dari hasil belajar gitar dikit-dikit itu, di sate aku coba main, coba deh aku flowing pakai gitar gitu. Terus aku belajar dikit-dikit lagu-lagu worship, aku belajar dikit-dikit. Aku nyicil dikit-dikit terus main. Oh, lama-lama ya lumayan lah, nggak sejago Kakak Noah tapi lumayan. Oh, biasa dia juga jelek kok. Ada Kak Ian, ada Kak Steven, kenapa harus Noah? Oh iya bener. Nggak sejago mereka, masih belum sejago mereka intinya. Tapi bisa lah. Nah, terus yang kedua, aku tuh mager banget sticking. Tolong Kak Saka jangan dihujat. Drummer tapi mager sticking ya. Iya. Oke, jadi lanjut. Karena takut juga jadi kaku gitu kan, karena nggak main drum berapa bulan mungkin atau berapa minggu doang. Jadi udah mulai tuh disering-seringin sticking yang nggak lama-lama, tapi ya udahlah mulai rajin. Dan yang terakhir tuh kan yang tadi balik lagi kita dikasih tugas banyak sama guru, tapi kan nggak semua materi yang dikasih sama gurunya untuk jadiin PR itu kan diajarin kan. Nah, jadi dari sini tuh aku sendiri belajar kayak kalau misalnya ada materi yang kita nggak ngerti, kita carinya kemana kan, nggak mungkin kita tanya ke gurunya kan. Jadi dari situ aku belajar gimana caranya mandiri dalam hal belajar ini. Jadi aku searching di Google, aku belajar dari aplikasi-aplikasi yang untuk belajar gitu juga. Jadi ya intinya aku belajar gimana caranya untuk gak ngandelin orang terus, tapi aku belajar gimana caranya dengan tanpa guru-guru aku juga tetap bisa belajar gitu, nggak menghentikan proses kegiatan belajar mengajar aku gitu. Oke. Buat yang cewek-cewek tolong jangan tertipu ya, itu tadi cuma pencitraan ya. Enggak ternyata puji Tuhan di JC isinya bukan anak bandel doang ya. Tapi ada juga anak yang rajin. So, Kak Michael sekarang udah belajar main gitar, jadi nyoba hal baru ya. Keren banget nih Kak Michael. Tuhan Yesus berkati ya Kak Michael ya. Iya. Oke, lanjut kita mau tanya. Oh, ini dia nih yang mantep nih. Kita lihat kalau artis itu work from home tuh ngapain sih dia? Kita coba ya tanya ke Alek. Halo. Ya, lagi work from home apa? Oh iya. Apa ya work from home-nya? Ya paling sih nyelesain beberapa kerjaan yang sebelumnya tertunda terus gitu. Kayak kerjaan kayak bikin karya-karya sendiri gitu. Terus kebetulan lagi... Oh, jadi bikin lagu ya Kak ya? Luar biasa. Gitulah. Nggak mau coba bikin video ASMR Kak? Itu kayak semacam apa itu? Guys, aku mau makan keripik nih. Itu misalnya. Nggak ya? Ntar kalau Mas sudah bikin gue ikut. Oke. Terus apa lagi nih Kak Alek? Pokoknya selama work from home ini apa sih hal positif yang Kak Alek lakuin? Lebih banyak waktu buat latihan gitu-gitu pasti kan. Terus kayak ada yang tadi gue bilang ada beberapa kerjaan yang sebelumnya ketunda gara-gara ada kesibukan. Sekarang lebih punya banyak waktu, akhirnya jadi bisa kepegang deh gitu. Kayak ada beberapa proyek yang saya sedang kerjakan yang tadinya tidak bisa terrealisasikan, sekarang jadi bisa. Sempat waktu itu cerita ke Mas kan. Terus, nah ini sekarang baru dikasih waktunya nih, jadi banyak waktu gitu kan. Terus gitu. Apalagi ya lebih banyak di rumah. Biasanya di rumah kayak lumpang tidur doang.
Oh, artis ya. Iya. Kalian kalau lihat mobilnya Kak Alek tuh emang isinya ada bajunya dia, ada sepatunya, ada rice cooker juga Kak Alek kalau nggak salah. Iya, ada blender, ada mixer. Ada blender. Terus apa lagi ya? Oke. Terus Beli Kak Alek. Ya, waktu bersama keluarga itu juga penting kan. Ngomong-ngomong sebelum corona katanya Kak Alek udah mau dicoret ya dari kakak ya? Katanya iya sih. ya. Udah mau diusir dari rumah ya. Jangan iya. Puji Tuhan sekarang udah jadi rajin ya. Iya. Oke, tapi saat teduh sama puasa masih lancar dong Kak? Dilihat jemaat sih semuanya. Oh, jempol doang. Artinya enggak ya teman-teman ya? Jangan ragu dong. Tuh. Jangan ragu. Oke. Siap kalau gitu. Dan juga teman-teman kalau teman-teman lihat tuh di YouTube kita kemarin suaranya bisa ciamik banget, ramai kedengaran tuh karena Kak Alek bantu kita mixing juga. Woi, keren ya. Kasih tepuk tangan dulu buat Kak Alek dong, woi. So, abis corona ini kalau kita bikin ibadah bisa di-record ya Kak Alek ya? Bisa ya. So, jadi bisa dimasukin ke YouTube kita, teman-teman bisa lihat ya. Ada biayanya nggak Kak Alek? Seikhlasnya aja deh. Enggak, bercanda. Enggak, buat Tuhan for free. Amin. Cak, diingat ya for free ya, Cak. Oke, lanjut. Thank you, Kak Alek. Next, kita mau tanya lagi satu orang lagi yaitu Kak Iges. Mana dia Kak Iges? Mana Kak Iges? Halo. Kak Iges, boleh diceritain hal positifnya Kak Iges selama school from home nih? Ngapain sih Kak Iges? Aku selama school from home sih ada 2 hal positif yang aku bisa lakuin di masa-masa karantina ini. Yang pertama, aku lagi penasaran banget kan sama yang namanya ngedit gitu. Nah, semenjak masa-masa karantina ini aku jadi punya waktu yang lebih luang lagi kan untuk belajar. Jadi wawasan aku soal editing gitu segala macam jadi lebih luas, dan aku berterima kasih banyak untuk Mak Bebot, Bang Memet, si pembimbing Mak Bebot. Jadi dari divisi media ya, Kak Iges sebelumnya nggak bisa tuh tentang editing? Sebenarnya sih bisa dibilang juga dari divisi media, karena kan selain dari JC, aku juga dapat tuntutan tugas dari sekolah kan, kayak gitu. Terus kebetulan tugas sekolahnya tuh ya berbau-bau edit gitu juga, seperti itu. Terus yang kedua yang terakhir, aku jadi punya waktu luang yang banyak banget sama keluarga. Jadi aku bisa bantuin ortu lebih rajin lagi, lebih banyak lagi waktunya buat beres-beres rumah, buat bantuin pekerjaan rumah. Selain itu aku juga jadi punya banyak waktu untuk quality time sama keluarga, walaupun cuma bisa di rumah doang, karena kita nggak bisa kemana-mana. Ini masa karantina, teman-teman. Tapi benar. aku bersyukur punya banyak waktu luang sih di rumah. Apalagi aku bisa luangin waktu aku di kamar untuk rebahan terus, walaupun tugas online selalu ada di depan kalian. Kayak gitu. Jadi ini waktunya kaum rebahan untuk membuat perubahan ya. Oke, itu hashtagnya rebahan buat perubahan. Oke, thank you Kak Iges buat sharingnya. Oke, dan ini pertanyaan terakhir buat teman-teman semua di sini. Jadi pertanyaan ketiga adalah apa pesan untuk jemaat GC dan viewer kita selama hashtag di rumah aja ini dan kejadian ini. Jadi gue yakin teman-teman juga banyak yang dapat rema, dapat pengalaman. So kita akan lihat dan dengar dari Malang nih, kayaknya asik nih. Gimana nih, kira-kira ada pesan apa? So, buat info juga teman-teman, kita sempat khawatir dan berdoa juga buat Kak Mewi, karena sebelumnya Kak Mewi ini sempat demam gitu ya, demam. Di unmute dulu dong Kak Mewi. Ya, Kak Mewi ini sempat demam tinggi banget, sampai mana waktu itu, sampai Monas ya demamnya, tinggi banget ya. Enggak dong. Ya, sorry, maaf. Mukanya biasa aja ya. Nggak bisa. Tinggi. Tapi puji Tuhan sehat ya Kak Mewi ya. Udah sehat, puji Tuhan. Terima kasih teman-teman buat doanya. Kalau ada yang doain. Doain dong pasti. Oh iya, semuanya majisi doain. Ngasih makan juga, ngasih obat juga. Ampun. Makasih banget obatnya. Oh, tayang. Denger sama bini gue. Oh iya, maaf. So, apa nih pesannya buat teman-teman semua selama di masa di rumah aja ini?
Kalau dari aku sih paling pesan buat teman-teman semua, yang pasti yang pertama kalian manfaatin waktu sebaik-baiknya selama hashtag di rumah aja ya kan, karena mungkin selama ini kan mungkin ada yang ngerasa kayak capek sekolah, capek kerja ya kan, nah sekarang dikasih waktu buat istirahat gitu, kayak kita ambil positifnya aja, kan kita anaknya suka sok positif gitu ya, jadi So positif. sok positif, jadi ya manfaatin waktu sebaik-baiknya. Kayak misalnya tadi kita ngeliat kakak-kakak kita, Kak siapa tadi ya, Kak Michael ya kan, dia memperdalam hobinya, memperdalam kayak latihan drum terus bisa juga Kalau aku sih kalian ngeliatnya itu lebih ke Maruk ya Kak, kalau Oh, Michael itu. Dia nggak puas main drum aja, makanya belajar gitar gitu loh. Jadwalnya punya Noah mau talenta disingkat juga. banyak, punya talenta Oh banyak iya, oke. kan. Oke, Gitu. oke. Positif, harus positif. Harus positif gitu. Kalian bisa di rumah misalnya kayak memperdalam hobi kalian yang suka main gitar, nyanyi, main drum, bisa diperdalam lagi, atau mungkin cari hobi baru ya kan, tiba-tiba di Instagram semua orang suka masak gitu. Terus kayak juga tergerak ya kan, oh aku juga pengen masak gitu. Ya coba-coba hal-hal baru lah. Terus juga pesannya juga adalah jangan panik tapi tetap waspada sama keadaan. Ya kan jangan gampang termakan dengan hoax-hoax yang ada. Tapi kayak tetap cari tahu gitu info tentang corona ini, kayak misalnya gimana cara mencegah. Ya kan kalian udah tahu kan, kayak jaga kesehatan, cuci tangan dan lain-lain gitu. Pokoknya intinya jangan panik. Oke, so dari Malang kita laporkan langsung ya untuk dari kontributor kita di Malang ya, Kak Mary. Iya, dengan reporter langsung dari Malang. Oke, so jadi jangan panik ya teman-teman. Oke, thank you Kak Mary. Selanjutnya kita akan tanya ke orang paling swag. Kalau ada yang ngerasa lebih hypebeast dari orang ini, silahkan komen nanti ya di YouTube. Kak, aku lebih hypebeast dari dia, karena sampai sejauh ini sih masih Kak Mehmet ya. Boleh tahu dong AirPod di endorse sama siapa nih? Itu Samsung merknya, bukan apa-apa. Oh iya. Kalau sweater nggak di endorse ya, biasa aja ya. Uniqlo aja. Nggak, biasa aja. Iya. Oke, Kak Mehmet nih ada pesan apa nih dari guru hypebeast kita nih buat teman-teman yang lagi school from home? Kalau pesan-pesan, sedikit pesan untuk para viewer atau jemaat-jemaat kita, pesan-pesan itu adalah tetap jaga kondisi tubuh kita agar selalu fit. Jangan lupa makan yang bernutrisi, makan yang banyak, kalau bisa ayam 2, 1 piring nasi gitu, pasti kan tuh kenyang dan imunitas tubuh kita naik gitu. Ntar lama-lama nambah berat badan, jadi bagus imunitas tubuh kita gitu. Terus tetap hashtag di rumah aja, jangan kemana-mana, jangan keluar rumah kalau nggak penting-penting banget gitu. Gimana Bang? Oh gitu, oke. Sama ada tips buat hypebeast nggak sih biar tetap hypebeast selama di rumah aja tuh apa sih kira-kira? Pantengin aja ada diskon apa di store online gitu. Oke, setuju banget sama Kak Mehmet ya. Gitu. Oke. Pokoknya nanti abis ini kita akan bikin segmen lagi buat hypebeast, GC hypebeast ya, dipandu oleh Kak Mehmet ya. Jangan. Nanti diskon ada terupdate. segmen cara berpakaian, asik. Oke, outfit ya. Oke. Thank you Kak Mehmet ya dari Haji hypebeast kita. Haji selamat kali. Terima kasih. Terima kasih Kak Mehmet. Dan sekarang yang terakhir, yang paling unyu-unyu, udah siap dengan hoodie hitamnya, Kak Cia. Halo. Hai. So, Kak Cia gimana nih Kak Cia? Ini adalah salah satu pengerja GC yang memanfaatkan kedua belah otaknya ya. Jadi kanan kiri itu sangat maksimal sampai bisa tembus di SMA 8, luar biasa. Wow, amazing ya, luar biasa ya. Oke, so Kak Cia gimana? Tolong kasih jawaban yang agak intelek ya. Apa tuh? Soalnya aku udah bangga ini. Kira-kira ada pesan apa nih buat semua teman-teman selama stay at home ini? Oke, buat teman-teman GC semuanya, buat my family. Aku tahu, family. Aku tahu buat stay di rumah aja, buat
karantina diri kalian di rumah itu bosan banget, karena aku juga bosan banget. Kalau menurut Kak Kesha, katanya aku tuh orangnya ekstrovert dan hobi banget main, dan buat stay di rumah tuh buat aku selama aku udah 3 minggu di rumah bener nggak kemana-mana, itu bener bosan banget. Tapi buat teman-teman semua, please kita stay di rumah aja dulu, kita jalanin aja dulu, karena ya seperti yang kalian tahu ini kan virus yang amat sangat mudah menyebar, dan kalian bukan cuma bisa sakit karena ini, tapi yang lebih buruknya lagi, kalian bisa nyebarin ini ke orang-orang lain yang imunnya tuh lebih rentan dari kalian, Kak. Itu yang bahayanya. Makanya kalian please, demi keamanan diri kalian sendiri dan orang-orang terkasih kalian, stay di rumah aja dulu, dan jadikan hashtag di rumah aja ini sebagai kesempatan kalian buat quality time sama keluarga kalian, buat lebih luangin waktu kalian sama mama papa kalian, sama kakak dan adik kalian. Kalian bisa lakuin hal-hal kayak nonton film bareng, main game bareng kakak kalian atau adik kalian, bantuin mama kalian masak, bantuin adik kalian ngerjain PR, dan hal-hal yang kayak gitu. Ya paling gitu sih. Terakhir, please kalian semua be smart, karena Tuhan tuh udah kasih kita hikmat, jadi please be smart, stay safe, stay healthy, and stay di rumah aja. Oke, kan? Oke, keren banget ya. So, itu tadi teman-teman, terima kasih banget buat masukannya semuanya, terima kasih buat sarannya. So, kita akan tetap mungkin ibadah online selama beberapa hari dan beberapa minggu ke depan. So, teman-teman harus tetap pantengin GC kita. Sebelum kita sudahi ibadah kita pada hari ini, kita mau dengar sedikit dari dedengkot kita, dari orang tua kita, dari bapak kita, dari gembala kita yang sekarang sudah bergabung juga sama kita, sekaligus nanti akan nutup dengan doa berkat. Oke, silahkan Mas Steven, waktu dan tempatnya kita persilahkan. Shalom teman-teman, aku cuma mau bacain dari Mazmur 56, itu ayat yang ke-4, itu aku bacain ya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ya, jadi berita di luar sana yang bilang COVID nggak bisa disembuhkan dan lain-lain, itu memang kadang bikin kita lemah dan kadang bikin kita jadinya, aduh, jangan-jangan habis ini gue lagi yang mati, gitu. Jangan-jangan habis ini ada salah satu dari keluarga gue lagi yang kenapa-napa. Tapi gue cuma mau kasih tahu buat kalian semua, jangan pernah berhenti berharap. Ini tadi Daud itu adalah Mazmur Daud ketika dia lagi ada di dalam peperangan melawan bangsa Gad waktu itu. Dan Daud kalah total, tapi di situ yang menarik adalah Daud terlihat kalah, tetapi dia akhirnya dapetin kemenangan itu. Nah, ini yang harus kita pikir saat ini, yang mungkin relate banget sama sekarang. Pak Jokowi waktu itu pernah ngomong, kita harus menang perang lawan COVID ini. Nah, di sini juga aku mau kasih tahu sama kalian, ayo dari perkataan kalian, dari sikap kalian, harus punya mental juara gitu loh. Jangan gara-gara baca berita di sana sini yang bikin iman kita lemah. Justru di sini iman kita itu harus semakin kencang, semakin kuat. Kenapa? Karena Tuhan bilang kan, di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi ketika kalian lagi ngerasa lemah di sini, nah saatnya kalian untuk pegang tangan Tuhan sekuat mungkin. Jangan takut untuk berharap, karena Tuhan tidak pernah biarkan kita kalah begitu aja, karena Tuhan pengen kasih kita kemenangan. Karena kita sebenarnya adalah umat yang lebih dari pemenang. Konteks ini harus kita omongin juga ke teman-teman kita gitu loh. Jangan hanya untuk kita, jangan untuk teman-teman yang lagi nonton ini doang, tapi justru ini untuk semua. Ingetin ke papa mama kalian, ingetin ke adik kakak kalian, ingetin ke saudara kalian semua bahwa Tuhan itu udah kasih kemenangan di dalam tangan kita, tapi kita juga harus tahu kemana kita harus berharap. Bukan ke pemerintah mungkin, bukan ke papa mama kalian, karena semua
semua bisa kena virus ini, semua bisa ngalamin sakit ini, semua bisa kena. Tapi ada satu hal yang Tuhan janjiin sama kita. Ketika kamu berharap sama Dia, kamu nggak akan pernah dikecewakan. Itu aja sih. Well, jangan pernah takut berharap. Yang kedua, ketika kamu takut, kamu harus tahu kamu lari kemana. Karena Daud tadi bilang, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Bahkan berarti gini, ketika kamu lagi di dalam ketakutan, kamu harus percaya sama Tuhan. Karena Dia yang mampu lakukan jauh lebih banyak daripada yang bisa kita doakan. Jadi, teman-teman tetap semangat, nikmatin aja. Kalau mungkin untuk yang kayak aku, Kak David, Kak Dona, Kak Kesha, Kak Baby, Kak Saka yang udah kerja semua, Kak Cinta, Kak Jos, itu kita nyebutnya WFH ya, work from home. Tapi kalau buat yang masih sekolah, semangat untuk school from home. Dan satu lagi untuk kita yang semua anak-anak Tuhan, semangat juga ya untuk beribadah dari rumah. Jadi jangan takut, semuanya baik. Tinggal tunggu tangan Tuhan aja yang ubahkan bangsa ini, tangan Tuhan yang ubahkan negeri ini, dan bahkan tangan Tuhan yang akan mengubahkan dunia ini. Itu aja. Tuhan Yesus berkati ya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Satu hari lagi Tuhan udah kasih buat setiap kami. Sehingga kami bisa ngerasain hadirat Tuhan. Kami bisa ngerasain kebaikan Tuhan satu hari lagi. Bahkan Tuhan Yesus, jika saat ini Tuhan Yesus, ada beberapa orang yang kami kenal mungkin. Ada beberapa orang yang lagi ngerasain virus ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, mereka bisa disembuhkan. Jika kami mendengar banyak berita-berita tentang virus ini Tuhan Yesus, tentang COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, berita-berita itu tidak akan bisa mengalahkan bahwa kebaikan Tuhan itu begitu sempurna bagi dunia ini. Karena Tuhan udah serahkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi korban bagi dunia ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, oleh bilur dan kuasa darah Tuhan Yesus, setiap sakit penyakit itu sudah dipatahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, buat setiap teman-teman hamba-Mu, mungkin ada rekan, mungkin ada teman-teman jemaat yang lagi ngerasain nggak enak badan, dalam kelemahan tubuh Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, tangan Tuhan saat ini sedang menjamah setiap mereka. Tangan Tuhan saat ini sedang memulihkan setiap mereka. Bahkan Tuhan Yesus, kami juga percaya Tuhan, Tuhan akan memulihkan bangsa ini. Tuhan akan memulihkan dunia ini. Sehingga Tuhan Yesus, setiap orang yang belum percaya sama Tuhan akan melihat bahwa Tuhan Yesus benar-benar juru selamat satu-satunya yang hidup dan yang sanggup melakukan banyak hal. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya, dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berkati kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap sakit penyakit itu sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau berkati setiap aktivitas kami dari rumah Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus negeri ini Tuhan Yesus, dari Pak Jokowi Tuhan Yesus, beserta jajaran yang ada Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus, biarlah setiap mereka mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan, hikmat, marifat. Engkau kuatkan mereka Tuhan Yesus, sehingga ada cara-cara surgawi yang akan Tuhan pakai untuk setiap mereka. Sehingga Tuhan Yesus ada jalan keluar yang Tuhan berikan bagi setiap jajaran yang ada untuk bisa memulihkan, untuk bisa menyembuhkan COVID ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, tangan Tuhan yang akan menuntun setiap mereka untuk melakukan hal-hal yang diperlukan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan terima berkat daripada Tuhan. Kita angkat tangan kita ya teman-teman. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun atas setiap kita, menyertai kita, dan bahkan melalui doa-doa kita, di situ ada mujizat yang terjadi atas bangsa ini, atas teman-teman kamu, atas keluarga kamu, bahkan atas kamu sendiri. Kami terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami akan menjadi anak-anak Tuhan
yang punya kualitas di hadapan Tuhan. Pakai kami Tuhan Yesus, pakai kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sunday.